Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami untuk mata kuliah statistika. Dengan saya Siti Rahmat dengan NIM 63230525. Dengan saya Cindy Aulia-Winarto dengan NIM 632305332. Saya Septiandini Dwilandari dengan NIM 632305666. Saya Nadifa Putri dengan NIM 632305676. Oke, yang pertama-tama ada judul penelitiannya, yaitu pengaruh ekuitas dan penjualan terhadap jumlah aset pada perusahaan jasa subsektor grosir periode 2023. Objek penelitiannya, X1-nya itu ada ekuitas, X2-nya itu ada penjualan, dan terhadap Y-nya itu jumlah aset. Selanjutnya ada hipotesisnya. Yang pertama secara parsial, H0 tidak ada pengaruh ekuitas secara parsial terhadap jumlah aset. H1 adanya pengaruh ekuitas secara parsial terhadap jumlah aset. H0 tidak ada pengaruh penjualan secara parsial terhadap jumlah aset. H1 adanya pengaruh penjualan secara parsial terhadap jumlah aset. Yang kedua secara simultan, H0 tidak ada pengaruh ekuitas dan penjualan secara simultan terhadap jumlah aset. H1-nya adanya pengaruh ekuitas dan penjualan secara simultan terhadap jumlah aset. Selanjutnya untuk populasi penelitiannya, yaitu terdapat 47 perusahaan subsektor grosir. Nah, untuk sampelnya sendiri yang kita pilih ada 10 perusahaan dengan kriteria yaitu berfokus pada distribusi barang dan juga dengan nominal X1, X2, dan Y-nya di atas 100 juta. Selalu pada lokasi penelitian ini dilakukan pada web BI IDX. Kita tanya lokasi penelitian pada web BI IDX dengan mempertimbangkan bahwa web BI IDX ini merupakan salah satu penelitian saham perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berpublik. Copy data yang udah di LN. Buka aplikasi SPSS-nya, lanjut ke data view-nya, disalin di data view, lanjut ke variable view-nya, untuk name-nya diganti, desimalnya jadi 0. Terus labelnya kita isi data kita. Untuk measure-nya kita ganti ke scale semuanya. Lanjut ke data view lagi, kita klik analyze, regression, linear, masukin data X1, X2-nya ke independen dan Y-nya di dependent. Lanjut ke plots, masukin dependent ke Y, drastic-nya ke X, centrum, histogram, dan normal probability plot. Continue. Oke. Oke, dari fungsi normalitas ini, ya ini untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak. Dari data kami, yang pertama grafiknya membentuk lonceng dan kedua titiknya menyebar di sekitar garis diagonal. Yang dapat disimpulkan bahwa data kita terdistribusi normal. Untuk uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Untuk mengetahui outputnya kita ke analyze, lalu ke regression, terus ke linear. Nah, di jumlah asetnya udah masuk dependen dan independennya ada ekuitas dan penjualan. Kita lanjut ke statistik. Kita centang estimates, model fit, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Lanjut continue, abis itu oke. Nah,
Terus kita lihat hasilnya di output koefisien ini. Sebelumnya, uji multikolinearitas itu bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk mengetahui tidak ada hubungannya itu, kita bisa melihat dari nilai tol itu harus lebih dari 0,01 dan nilai fit-nya harus kurang dari 10. Dan di hasil output ini, nilai tol ini lebih dari 0,01 dan nilai fit-nya kurang dari 10. Sehingga bisa disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas dan sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk uji yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Itu yang pertama dipencet analyze, regression, linear. Lalu di sini dependennya sudah ada jumlah aset dan independennya adalah ekuitas serta penjualan. Langsung lanjut ke plots. Ini kita pindahin dulu. Untuk yang Y-nya kita pencet spreadsheet dan X-nya itu dipencet spread. Ini nggak usah dicek, langsung continue dan oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuannya dulu. Jadi tujuan uji heterokedastisitas itu dilakukan untuk melihat apakah data atau sampel penelitian terbebas dari gejala heterokedastisitas atau sampel bersifat homogen. Nah, di sini kita lihat dari tabel scatter plot itu dia ini titik-titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel terbebas dari gejala heterokedastisitas atau sampel bersifat homogen. Selanjutnya yang akan diuji yaitu adalah analisis regresi linear. Jadi fungsinya ini adalah untuk melihat secara parsial dan simultan pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y-nya. Yang pertama kita langsung aja ke analyze, lalu ke regression, ke linear, terus kita ke statistics. Nah, untuk statistics yang dicantangi hanya 3 ya, estimates, model fit, sama R-square change-nya. Nah, ini kita undo aja. Kita langsung copy. Nah, untuk hasil outputnya sendiri yang uji parsial itu ada di tabel coefficients yang ini. Nah, dapat dilihat ya dari outputnya, nilai T-nya ini kita harus lebih besar dari T tabelnya. Dari sini. Nah, karena data kita ada 10 perusahaan, jadi kita lihat di sebelah kanannya ini untuk nilai signifikansinya 0,050 di sini. Jadi dapat dilihat nilainya ini harus lebih besar dari 2,228. Kita balik lagi ke hasil outputnya tadi, bisa dilihat ya dari nilai T-nya ini, kolom T-nya, nilai kita lebih besar dari 2,22815. Dan nilai fit-nya itu juga harus lebih kecil dari 0,05 dan data kita juga dapat dilihat lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan secara parsialnya H1 kita diterima. Nah, nilainya ditolak. Jadi ekuitas berpengaruh secara parsial terhadap jumlah aset dan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap jumlah asetnya. Selanjutnya untuk uji F dilihat pada tabel ANOVA pada kolom F. F tabel kita ini harus lebih besar dari F tabel. F tabel kita adalah 4,10 karena DF untuk penyebut atau N2 kita adalah 10 sehingga F tabel kita adalah 4,10. Nah, di sini F hitung kita adalah 9,239 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ada pengaruh ekuitas dan penjualan secara simultan terhadap jumlah aset dan H1 adanya pengaruh ekuitas dan penjualan secara simultan terhadap jumlah aset.
ya. Bentar, kenapa? Bukan paling bawah. Paling bawah.